Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, apa sih konsep wawasan Nusantara itu? Jadi, konsep wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pengertian geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian geopolitik. Geopolitik bisa diartikan sebagai suatu kebijakan politik suatu negara yang menggunakan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup serta pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Pengertian geopolitik bagi Kegel merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis ataupun sebagai suatu fenomena dalam ruang sudut pandang ini, menekuni pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekohonan serta berdasar analisis tersebut diajukan tentang kebijakan yang sangat efisien untuk menjamin kemana arah pertumbuhan negara. Secara spesial, geopolitik merupakan tata cara analisis kebijakan luar negara yang berupaya untuk menguasai, memprediksi, serta menerangkan sikap politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis biasanya menuju ke negara ataupun posisi geografis negara yang bersangkutan, dimensi negara yang ikut, serta iklim di wilayah di mana negara ini sumber energi alam, pertumbuhan teknologi, topografi, serta demografi. Berikut ini beberapa pengertian geopolitik bagi para ahli. Yang pertama, Friedrich Ratzel dengan teori ruang. Dia menyatakan bangsa berbudaya hendak memerlukan sumber energi manusia yang besar serta kesimpulannya menekan daerah primitif bangsa. Yang kedua, Sir Hartmut Mackinder dengan teori wilayah jantung. Teori ini melaporkan kalau siapapun yang mengatur Herland hingga dia hendak memerintah pulau dunia, Herland Heart of the Earth merupakan istilah buat daerah Asia Tengah, sedangkan daerah timur pulau dunia tengah kedua mengacu pada wilayah ini merupakan berarti daerah dunia minyak serta gas. Yang ketiga, Albert T. Mahan berkata, lautan kehidupan terdapat banyak sumber energi alam di laut, oleh sebab itu wajib membangun angkatan laut yang kokoh buat melindungi. Yang kedua, pengertian geostrategi. Pengertian geostrategi adalah jenis kebijakan luar negeri yang dipandu terutama oleh faktor geografis saat kebijakan tersebut menginformasikan, membatasi, atau memengaruhi perencanaan politik dan militer. Seperti semua strategi, geostrategi berkaitan dengan pencocokan cara untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara dengan tujuan geopolitiknya. Strategi
terkait erat dengan geografi seperti halnya geografi dengan kebangsaan, atau seperti yang dikatakan Gray dan Sloan, geostrategi adalah ibu dari strategi di Indonesia sendiri. Geostrategi diwujudkan dalam bentuk konsep ketahanan nasional, National Endurance Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi secara nasional serta membantu dalam menunjang tugas pemerintah Indonesia, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban kesejahteraan sosial, kemakmuran, pertahanan, keamanan, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Adapun definisi geostrategi menurut para ahli antara lain: yang pertama, James Rogers and Louis Simon. Geostrategi adalah tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang-ruang yang sangat kritis di permukaan bumi, tentang penyusunan kehadiran politik di atas sistem internasional. Yang kedua, Jacob J. Schriegel. Arti geostrategi adalah arah geografis dari kebijakan luar negeri suatu negara. Lebih tepatnya, geostrategi menggambarkan di mana suatu negara memusatkan upayanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan kegiatan diplomatik. Yang ketiga, Merriam-Webster. Geostrategi adalah bagian daripada cabang geopolitik dan strategi yang menjadi ciri wilayah geografis tentu, di mana dapat penggunaan strategi oleh pemerintah berdasarkan geopolitik. 3. Pengertian wawasan Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya di antara, sehingga dapat dikatakan bahwa Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah perairan dan pulau-pulau. Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah perairan dan pulau-pulau. Berarti wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ideologi nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menjadi aspirasi negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional. Adapun pengertian wawasan Nusantara dari beberapa pendapat, yaitu menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragama. Menurut GMHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TEP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. B.
Unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tidak terlepas dari unsur-unsur dasar yang membangunnya. Wawasan Nusantara memiliki 3 unsur dasar berikut. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah wawasan Nusantara. A. Wujud wilayah. Ruang lingkup Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Diapit 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Perwujudan wilayah Nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. B. Tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Sistem Pemerintahan Indonesia. Menganut sistem presidensial, Indonesia adalah negara hukum atau bukan negara kekuasaan. C. Tata kelengkapan organisasi. Dalam mencatat tujuan nasional sesuai dengan yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan suatu tata susunan pelengkap atau tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi tersebut adalah aparatur negara. Aparatur negara harus mampu mendorong usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik harus diwujudkan demi kestabilan politik oleh setiap warga, partai politik, organisasi masyarakat, serta organisasi, profesi, dan fungsional. Yang ketiga, media pers. Pers yang diharapkan adalah pers yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sebagai penyalur suara masyarakat dan alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat, partisipasi rakyat. Saluran yang efektif dalam membina partisipasi rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat, musyawarah desa, lembaga perwakilan rakyat, perguruan tinggi, dan media massa. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi wawasan Nusantara menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara. Tata laku wawasan Nusantara merupakan interaksi antara wadah dan isi. Tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, yaitu yang pertama, tata laku batiniah, mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahiriah, mencerminkan tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti
keunggulan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua tata laku ini mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Di dalamnya tertanam rasa bangga dan cinta tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi. C. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara mencakup pemahaman tentang diri dan lingkungan bangsa Indonesia dengan fokus pada persatuan dan kesatuan dalam konteks nasional dan internasional. Yang pertama, arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam wawasan Nusantara mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Di sisi lain, bangsa Indonesia harus mengupayakan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang kedua, arah pandang luar. Arah pandang keluar wawasan Nusantara mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dalam melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, kerjasama internasional, serta sikap saling menghormati. D. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan visional bagi bangsa Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan nasional. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam paradigma nasional Indonesia. Sebagai landasan visional, wawasan Nusantara menjadi ajaran yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mencegah penyesatan dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ini menyangkut pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang harus dipandang sebagai kesatuan utuh, baik dari segi politik, sosial, budaya, dan maupun ekonomi. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara meliputi beberapa aspek penting, antara lain yang pertama, pedoman dan inovasi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara di semua tingkatan, serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, konsep pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pandangan geopolitik yang melihat seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah bentuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Beberapa tujuan spesifiknya meliputi yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan nasional dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, hubungan internasional, mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial untuk mendukung kepentingan nasional. Yang ketiga, peningkatan rasa kebangsaan, meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan
penghayatan terhadap wawasan Nusantara. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya menjadi cara pandang tetapi juga merupakan landasan yang mengarahkan tindakan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dapat tercermin lewat pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat. Selain itu, penerapannya berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara menyeluruh. Yang pertama, politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini ditujukan dengan wujud pemerintahan yang kuat, aspirasi, dan dipercaya memegang kedaulatan rakyat. Yang kedua, ekonomi. Menciptakan kehidupan ekonomi yang terjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi dapat dicerminkan melalui tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan memperhatikan kebutuhan masyarakat juga kelestarian sumber daya itu sendiri. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya akan menciptakan sikap saling menerima dan menghormati segala perbedaan. Dengan begitu, akan tercipta kehidupan masyarakat yang bersatu tanpa membeda-bedakan suku, daerah, agama, dan golongan lainnya. Yang keempat, pertahanan keamanan atau bisa juga disebut dengan HANKAM. Wawasan Nusantara dapat menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang tercermin dari sikap bela negara. Ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Pengalih sumber historis, agama, kultur tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsep kebangsaan tidak muncul begitu saja, tetapi memiliki akar yang kuat dari sejarah, nilai-nilai keagamaan, dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Ketiga sumber ini saling melengkapi dan memperkuat konsep kebangsaan yang berlandaskan persatuan dan keberagaman. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, semangat persatuan Nusantara sudah terlihat sejak masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Majapahit misalnya pernah menyatukan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah semboyan terkenal Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semangat inilah yang menjadi salah satu fondasi lahirnya konsep wawasan Nusantara, yaitu bagaimana wilayah yang terpisah-pisah secara geografis dapat dipandang sebagai satu kesatuan politik dan budaya. Selain itu, perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Peristiwa seperti Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945 menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk hidup bersatu dalam satu kesatuan wilayah, bangsa, dan bahasa. Yang kedua, sumber agama. Agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai luhur seperti persaudaraan, kasih sayang, keadilan, toleransi, dan hidup berdampingan dalam kedamaian. Nilai-nilai ini sangat sejalan dengan semangat wawasan Nusantara yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman.
Yang ketiga, sumber kultur. Kultur atau budaya lokal Indonesia sangat kaya dan beragam. Namun, pada dasarnya memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, toleransi antar budaya, dan saling menghargai perbedaan adalah bagian penting dari budaya bangsa Indonesia sejak dulu. Tradisi seperti adat istiadat, upacara adat, dan hukum adat mengajarkan pentingnya hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, sumber kultur. Kultur atau budaya lokal Indonesia sangat kaya dan beragam. Namun, pada dasarnya memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, toleransi antar budaya, dan saling menghargai perbedaan adalah bagian penting dari budaya bangsa Indonesia sejak dulu. Tradisi seperti adat istiadat, upacara adat, dan hukum adat mengajarkan pentingnya hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. G. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara muncul sebagai konsep yang merangkum keanekaragaman geografis, budaya, dan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah beragamnya suku, agama, dan bahasa. Wawasan Nusantara bukan sekedar konsep geografis, tetapi juga landasan untuk membangun identitas nasional yang kokoh dan inklusif. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, urgensi wawasan Nusantara terletak pada kemampuannya untuk menyatukan perbedaan dan membangun kesadaran kolektif akan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai potensi konflik. Konsep ini mendorong inklusivitas, toleransi, dan saling menghormati antar etnis, agama, dan budaya. Dengan demikian, wawasan Nusantara bukan hanya sebatas pandangan geografis, tetapi juga sebuah falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan dari konsep wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sekitarnya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini lahir dari realitas geografis, sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang beragam. Sebagai pandangan geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Konsep ini juga ditopang oleh 3 unsur dasar, yaitu wadah, wilayah, dan struktur negara, visi, aspirasi, dan cita-cita nasional, dan tata laku, perilaku, batinia, dan lahiriah bangsa Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara di era globalisasi sangat tinggi karena mampu menjadi alat perekat di tengah tantangan disintegrasi, konflik sosial, dan lunturnya semangat nasionalisme. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan wawasan Nusantara perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.